Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang tidak beragama Islam. Selamat siang para hadirin yang hormat, para mahasiswa untuk pemerintahan, akademi, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan ini untuk saya berbicara di hadapan Anda tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia antara koperasi dan kontrol. Baiklah, bayangkan sebuah bangunan megah yang terdiri kokoh karena fondasinya yang kuat. Fondasi itu adalah sistem ketatanegaraan yang keseimbangan, di mana kekuasaan tidak berkoerensi di satu tangan, melainkan berbagi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, di Indonesia, bangunan ini seringkali bergoyang akibat ketegangan antara koperasi dan kontrol. Hari ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi hubungan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengimbang, serta apakah relasi antar lembaga kita sudah mencerminkan pemisahan kekuasaan yang sehat. Melalui contoh-contoh nyata dan analisis kritis, mari kita refleksikan bersama bagaimana dinamika ini mempengaruhi masa depan demokrasi kita. Baiklah, para hadir semua, para mahasiswa, saya akan membacakan topik pidato saya pada siang ini dengan topik hubungan antar lembaga negara Indonesia dengan fokus pada check and balance antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi serta dinamika ketegangan antara kekuasaan hukum dan politik. Baiklah, tujuan umumnya meningkatkan pemahaman audiens tentang pentingnya pemisahan antara kekuasaan yang sehat dan demokrasi Indonesia, serta mendorong refleksi kritis terhadap praktik ketatanegaraan saat ini. Tujuannya menjelaskan mekanisme pembentukan undang-undang antara DPR dan Presiden dengan contoh konkret, menguraikan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengimbang dengan analisis kasus nyata, menganalisis antara relasi antara lembaga, mencerminkan separation of power yang sehat, menunjukkan dinamika ketenagaan antara yudikatif dan eksekutif atau legislatif melalui kasus pengangkatan atau pemberhentian pejabat, memberikan refleksi tentang pentingnya pemahaman ini bagi mahasiswa ilmu pemerintahan. Baiklah, para mahasiswa ilmu pemerintahan, akademi, dan masyarakat umumnya yang tertarik pada isu ketatanegaraan dengan asumsi pengetahuan dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, untuk para mahasiswa sekalian, pertama, mari kita bahas hubungan antara DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 20. DPR memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang, sementara Presiden juga dapat melakukannya. Proses ini melibatkan pembahasan bersama, harmonisasi, dan persetujuan akhir dari Presiden. Hubungan ini seharusnya kooperatif, namun dalam praktik seringkali kompetitif, dengan Presiden yang berdominasi melalui inisiatif eksekutif. Sebagai contoh konkretnya, mari kita lihat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 2020. Pada tahun 2020, undang-undang ini merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo yang diajukan sebagai RUU pada Februari 2020.
DPR membahasnya dalam waktu singkat kurang dari 3 bulan dengan melibatkan ribuan pasal yang mengubah lebih dari 70 undang-undang sebelumnya. Hubungan antara DPR dan Presiden melibatkan kooperatif di tingkat elit dengan dukungan dari partai koalisi. Namun, pendapat kritik karena pembahasan yang terburu-buru dan minim berpartisipasi publik ini menunjukkan dominasi eksekutif yang akhirnya memicu protes nasional dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Contoh lain adalah revisi protes nasional dan Contoh lain adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019. DPR menginisiasi revisi ini dengan Presiden memberikan persetujuan setelah awalnya menolak melalui veto. Namun, Mahkamah kemudian membatalkan beberapa pasal melalui putusan dengan nomor 70/PUU V11 2019 mengembalikan kewenangan KPK ya. Ini menggambarkan bagaimana DPR dapat memaksa agenda, tetapi Presiden dan MK dapat mengimbangi melalui mekanisme check and balance. Kedua, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengimbang terhadap kebijakan eksekutif dan legislatif sangat krusial. Sebagaimana diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa antar lembaga, dan mengadili pemakzulan Presiden. Peran ini mencegah dominasi satu lembaga dengan memastikan kebijakan sesuai konstitusi. Mari kita telah satu kasus nyata. Putusan MK nomor 55 PU P211 2019 tentang Undang-Undang Pilkada. Dalam kasus ini MK menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang membatasi syarat pencalonan independen dengan persyaratan mengumpulkan KTP sebanyak 6,5 sampai 10% dari jumlah penduduk. Anggapannya terlalu tinggi dan membatasi partisipasi demokrasi. MK memutuskan beberapa pasal inkonstitusional yang berdampak nasional pada Pilkada 2020 dan 2024. Dengan memudahkan calon independen, putusan ini mengimbangi kebijakan legislatif yang cenderung memihak partai politik yang sering didominasi oleh eksekutif melalui koalisi. Dampaknya adalah peningkatan pluralitasme politik meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi turunan. Ketiga, apakah relasi antar lembaga negara di Indonesia sudah mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang sehat, dan prinsip ini bagaimana dikemukakan Mendikbud menegakkan pembagian kekuasaan untuk mencegah tirani. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi ini. Namun praktiknya belum sepenuhnya sehat karena overlap dan dominasi eksekutif. Secara kritis, DPR sebagai legislatif sering dipengaruhi eksekutif melalui koalisi partai. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana DPR jarang menolak inisiatif Presiden eksekutif dengan kekuasaan seperti hak inisiatif dan perpu, berisiko menimbulkan presidensialisme berlebihan. Yudikatif melalui MK berperan sebagai penyimbang, tetapi independennya dipertanyakan karena
hakim diangkat oleh Presiden dan DPR. Relasi ini lebih menyerupai fusi kekuasaan daripada pemisahan ketat dengan eksekutif berdominasi untuk sehat. Diperlukan reformasi seperti penguatan independen MK dan mekanisme impeachment yang lebih kuat. Keempat, dalam praktik ketatanegaraan, ketegangan antara kekuasaan hukum yudikatif dan kekuasaan politik eksekutif atau legislatif sering muncul dalam pengangkatan atau pemberhentian pejabat negara. Ini mencerminkan dalam pasal Undang-Undang pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yudikatif independen tetapi eksekutif atau legislatif dapat mempengaruhi. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus pemberhentian Ketua KPK Firly Bahuri pada 2023. Komisi Etik KPK di bawah eksekutif merekomendasikan pemberhentian atas dugaan pelanggaran etik dengan dukungan DPR melalui hak angket. Presiden mengeluarkan SK pemberhentian, namun MK melalui putusan nomor 24/PUU X 1 2023 membatalkannya, menyatakan proses inkonstitusional karena melanggar hak asasi dan independensi KPK. Dinamika ini menunjukkan ketegangan eksekutif dan legislatif menggunakan kekuasaan politik untuk mengontrol yudikatif, tetapi MK mengimbangi dengan supremasi hukum. Akhirnya, refleksi singkat, mengapa penting bagi mahasiswa ilmu pemerintahan untuk memahami interaksi ini? Karena pemahaman ini membentuk fondasi demokrasi yang stabil. Tanpa itu, risiko tirani atau korupsi kekuasaan meningkat, mendorong kita untuk mendorong reformasi demi keseimbangan yang lebih baik. Untuk penutup, para hadirin sekalian, kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Melalui pembahasan ini, kita telah melihat bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebuah tarian antara kooperasi dan kontrol. Dari hubungan DPR, Presiden hingga peran MK sebagai pengimbang, serta ketegangan antara hukum dan politik. Semuanya menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan kita masih perlu diperbaiki. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai alat untuk mendorong perubahan, agar bangunan demokrasi kita semakin kokoh dan adil bagi semua rakyat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.